Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film biografi komedi drama Amerika berjudul Green Book. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Premis film diatur pada tahun 1962. Seorang penjaga pintu Italia Amerika, Tony, bekerja di klub malam Copacabana di Bronx. Dia sering menemukan pelanggan kasar dalam pekerjaannya, tetapi tidak takut untuk melempar tangan ketika mereka melanggar kode klub. Suatu hari, seorang pengusaha kaya mengunjungi klub mereka dan menekankan bahwa topinya harus tetap aman karena itu adalah hadiah dari ibunya. Tony mencuri topi tersebut yang membuat pengusaha menjadi balistik pada staf. Kemudian, dia mengembalikannya, berpura-pura mendapatkannya dari pencuri. Karena gestur tersebut, dia tidak hanya mendapat uang dari pengusaha itu, tetapi juga berteman dengannya. Tony dan kawan-kawan sedih karena, selama 2 bulan ke depan, klub ditutup untuk renovasi. Mereka harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi keluarga mereka. Keesokan harinya, 2 pria Afrika Amerika datang untuk memperbaiki wastafel dapur di rumah Tony. Sejak tahun 1960-an, penduduk Afrika Amerika di AS sering menjadi sasaran rasisme. Dolores tidak peduli dengan ras mereka dan sangat ramah. Dia bahkan menawarkan mereka air dan mengantar mereka pergi dengan sopan. Namun, setelah mereka pergi, Tony membuang gelas yang mereka minum. Dia tidak terlalu memikirkannya karena perilaku rasis yang halus, tapi jelas seperti itu biasa terjadi di masyarakat sekitar waktu itu. Suatu hari ketika Tony masih mencari pekerjaan, dia mendapat telepon dari rekan kerjanya. Orang tersebut bercerita tentang seseorang bernama Dr. Don Shirley yang sedang mencari sopir. Keesokan harinya, Tony pergi ke tempat Don untuk wawancara dan mengetahui bahwa dia adalah seorang pria Afrika Amerika. Dia memiliki gelar doktor di bidang psikologi dan musik dan merupakan seorang pianis terkenal di dunia. Tony belum pernah melihat gaya hidup mewah seperti itu sepanjang hidupnya dan berpikir bahwa itu semua milik Don. Mengejutkan baginya, pianis berencana untuk melakukan tur konser selama 8 minggu melalui Midwest dan Deep South dan membutuhkan Don untuk menjadi sopirnya untuk perjalanan tersebut. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan dapat kembali ke rumah pada malam Natal. Don menjelaskan pekerjaan itu kepada Tony yang tidak mau menjadi kepala pelayannya bersama sopirnya. Don menaikkan gajinya karena dia tahu dia akan menghadapi rasisme ekstrim di jalan dan Tony tampak seperti seseorang yang bisa melindunginya. Tapi Tony menolak dan pergi. Kemudian pada hari itu, pianis menelepon rumah Tony dan meminta izin kepada Dolores untuk membawa suaminya pergi selama 2 bulan. Tony setuju untuk menemaninya seharga $125 seminggu. Pada hari keberangkatan mereka, Dolores mengucapkan selamat tinggal padanya dan mendesaknya untuk menulis surat sepanjang perjalanan. Perusahaan rekaman menyewakan mereka mobil yang bagus dan memberitahu Tony bahwa jika dia melewatkan pertunjukan, dia hanya akan mendapatkan setengah dari uangnya. Lebih penting lagi, mereka memberinya sesuatu yang disebut buku hijau. Ini adalah panduan wisata untuk orang kulit hitam di Amerika yang terdiri dari daftar tempat aman bagi mereka untuk tinggal di negara bagian selatan yang terpisah. Tony terkejut bahwa sesuatu seperti buku bahkan ada. Perjalanan dimulai dan awalnya, Tony membuat Don bosan dengan obrolan tanpa hentinya. Don juga sangat kesal karena penggunaan tata bahasa Tony yang tidak tepat dan kosakata yang absurd. Kebiasaannya makan sembarangan dengan tangan dan bocor di tengah jalan sepertinya sudah keterlaluan baginya. Pada pertunjukan pertamanya, Don mengesankan semua orang, termasuk Tony dengan penampilannya yang brilian. Tony mulai menghormatinya sebagai musisi. Belakangan, ia ketahuan berjudi dengan para pembantunya sambil menunggu pertunjukan berakhir. Don menghentikannya, kecewa karena dia memilih untuk keluar ketika dia memiliki pilihan untuk mengambil jalan raya dan tinggal di pesta. Saat perjalanan berlanjut, Tony memutar musik kontemporer di radio. Dia terkejut mengetahui bahwa Don tidak mengenal musisi populer seperti Aretha Franklin karena dia sangat terkenal di kalangan komunitas Afrika Amerika. Dia bahkan lebih terkejut ketika Don mengungkapkan bahwa dia tidak pernah memiliki Kentucky Fried Chicken. Mereka berhenti di restoran asli di Kentucky dan Tony memaksa Don untuk mencobanya. Meskipun awalnya dia skeptis tentang makan dengan tangannya, dia terkejut saat mencoba hidangan tersebut. Suatu hari, mereka berhenti di sebuah pompa bensin di mana Tony menemukan batu permata giok mahal di tanah yang tampaknya jatuh dari gerobak penjual batu. Dia mengantonginya tetapi segera dipanggil oleh Don. Pianis memintanya untuk masuk ke dalam dan membayar batu itu dalam sekejap. Tony merengek dan mengerang tapi tetap melakukannya. Kemudian,
Keduanya mencapai tempat kedua di mana grand piano untuk Don tidak dibersihkan. Petugas kebersihan mengklaim bahwa orang belakang seperti dia tidak akan kesulitan bermain piano seperti itu. Komentar itu membuat Tony marah dan dia meninju wajah pria itu. Piano kemudian dibersihkan dan dipoles untuk pertunjukan. Saat mereka masuk lebih jauh ke selatan, Don diharuskan menginap di hotel khusus orang kulit hitam. Meskipun dia ada di antara orang-orangnya, dia sepertinya tidak di rumah. Suatu malam dia pergi ke bar di mana sekelompok rasis memukulinya hanya karena berada di bar. Tony dengan cepat bergegas ke lokasi dan mengancam preman yang mengklaim bahwa dia memiliki pistol. Setelah mereka nyaris lolos dari pertemuan itu, Don bertanya apakah dia benar-benar memiliki pistol. Tony menjawab bahwa dia hanya menggertak dan keduanya melanjutkan ke hotel. Untuk konser berikutnya, mereka berhenti di sebuah mansion selatan. Seperti biasa, Don adalah pusat atraksi di dalam ruangan dan dihormati oleh semua orang. Dia juga satu-satunya pria Afrika Amerika selain kepala pelayan, tetapi dia terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Tuan rumah bahkan membuat ayam goreng khusus untuk tamu utama, tetapi selama istirahat, ia ditolak untuk menggunakan kamar mandi orang kulit putih. Tuan rumah mengarahkannya ke sebuah bilik kecil yang terbuat dari kayu di luar rumah. Menolak dipermalukan, Don kembali ke hotel untuk pergi ke kamar mandi sebelum kembali ke konser. Tony sangat marah melihat Don bersikap sopan kepada orang-orang yang menyangkal kesopanan dasar dia. Sepanjang perjalanan, Tony menulis surat kepada Dolores, tetapi sebagian besar surat itu mengerikan. Don membacanya dan melihat beberapa kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa. Dia membantu Tony membuat mereka lebih puitis dan indah. Kembali di New York, Dolores mendapatkan surat itu dan tidak bisa menahan tangis melihat keindahannya. Dalam adegan berikut, keduanya berjalan ke tujuan berikutnya ketika mereka melihat setelan tampan yang dipajang di depan sebuah toko. Don masuk untuk membelinya, tetapi pemiliknya menolak untuk mencobanya sebelum membayar. Karena semua pelanggan lain tidak diharuskan melakukan hal yang sama, jelas bahwa pria itu menilainya berdasarkan warna kulitnya. Tony mencoba membalas tetapi Don menghentikannya dan dengan sopan pergi. Malam itu, Tony mendapat telepon dari kantor polisi yang memanggilnya mendesak. Dia pergi ke sana untuk melihat Don dan seorang pria telanjang di sel. Ternyata mereka kepergok terlibat dalam keintiman homoseksual. Tony menyuap petugas untuk melepaskan Don, yang sangat tidak disukainya. Dia mengklaim bahwa polisi salah dalam situasi yang membuatnya salah untuk mendukung mereka. Tony, di sisi lain, menyebutnya tidak tahu berterima kasih. Dalam adegan berikut, keduanya berada di luar hotel ketika Tony bertemu dengan dua orang Italia temannya dari New York. Melihat bahwa dia bekerja untuk seorang pria Afrika Amerika, mereka memintanya untuk memiliki martabat. Dia bahkan ditawari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kemudian pada hari itu, Don menawari Tony 2 kali lipat uang dan mempromosikannya ke manajer perjalanannya. Dia berbicara bahasa Italia, mengungkapkan bahwa dia mengerti semua yang dibicarakan teman-temannya sebelumnya. Tony mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berencana untuk meninggalkannya di tengah konser dan menolak untuk menerima lebih banyak uang. Don tampak tersentuh oleh komentarnya. Dalam perjalanan ke pertunjukan terakhir mereka di Mississippi, keduanya ditarik oleh polisi setempat. Ternyata di bagian kota mereka, orang Afrika Amerika dilarang keluar setelah matahari terbenam. Petugas menarik mereka keluar dari mobil dan menyebut Tony cercaan rasial karena menjadi orang Italia. Dia kehilangan kesabaran dan meninju petugas, akhirnya membuat mereka ditangkap. Don menggunakan haknya untuk menelepon seseorang dari stasiun. Dalam waktu singkat, polisi menerima telepon marah dari gubernur. Mereka akhirnya harus melepaskan Don dan Tony karena pengaruh Don. Di luar, Don mengungkapkan bahwa dia menelepon Jaksa Agung AS Robert Kennedy. Tony kagum dan senang dengan pengalaman itu, tetapi Don tidak merasakan hal yang sama. Dia sangat marah pada Tony karena sekarang mereka akan terlambat untuk pertunjukan terakhir. Dia telah dipanggil dengan nama sepanjang hidupnya dan marah karena Tony bahkan tidak bisa menanganinya sekalipun. Percakapan berubah menjadi pertengkaran ketika Tony menyebut Don sebagai orang kaya delusi yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan yang harus dihadapi rakyatnya sendiri. Don keluar dari mobil dengan frustrasi. Sepanjang hidupnya, dia terlalu hitam untuk orang kulit putih, terlalu putih untuk orang kulit hitam, dan tidak cukup jantan untuk menjadi seorang homoseksual. Dia mengungkapkan rasa frustrasinya kepada Don yang mengerti masalahnya dan diam-diam meminta maaf. Malam itu mereka menginap di hotel tempat Tony menulis surat lagi untuk istrinya. Dia mengklaim bahwa dia sudah menguasainya sekarang, tetapi Don bersikeras untuk membacanya. Dalam surat itu, Tony menggambarkan istrinya sebagai rumah yang penuh dengan keluarga bahagia. Pianis mengibaratkan dan menyetujuinya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tempat konser terakhir di Alabama. Don menunjukkan rasa hormat yang besar ketika tuan rumah mengizinkannya memarkir mobilnya di tempat yang disebutnya sebagai tempat tamu kehormatan. Tapi tepat setelah itu,
Dia dibawa ke lemari kecil yang merupakan ruang ganti. Don tidak mengeluh dan terus berubah di dalamnya. Dia kemudian mencoba bergabung dengan yang lain di ruang makan tetapi ditolak aksesnya. Tuan rumah mengklaim bahwa mereka tidak memiliki masalah pribadi dengannya, tetapi sudah menjadi tradisi bagi restoran untuk hanya mengizinkan pelayan kulit hitam berjalan di dalam ruang makan. Ketika Don menolak untuk bermain kecuali dia diizinkan makan, tuan rumah mencoba menyuap Tony untuk membujuk bosnya. Tony akan mendekati pria itu tetapi Don menghentikannya. Dia memberi Tony hak untuk memilih apa yang harus dia lakukan, makan di tempat lain dan lanjutkan pertunjukan, atau tinggalkan sama sekali. Tony memilih yang terakhir dan mereka pergi ke bar untuk orang kulit hitam. Don menunjukkan dompetnya yang berisi uang, yang diperhatikan oleh beberapa preman. Dia bahkan bermain piano dengan band jazz lokal dan menikmati waktunya sepenuhnya. Ketika mereka akan pergi, Tony melihat para preman yang tadi menunggu di belakang mobil mereka untuk merampok mereka. Dia menggunakan senjatanya untuk menembakkan 2 tembakan ke udara dan menakut-nakuti mereka. Dari belakangnya, Don yang terkejut bersumpah bahwa dia tahu Tony memiliki pistol selama ini. Duo ini kemudian memulai perjalanan mereka kembali ke New York, berharap bisa sampai pada malam Natal. Mereka melewati badai salju yang membuat perjalanan semakin sulit. Don bercanda meminta Tony untuk mengeluarkan batu keberuntungannya karena mereka membutuhkannya untuk perjalanan. Tony tanpa malu-malu menyimpan batu yang dia curi di dashboard dan keduanya menertawakannya. Setelah berjam-jam mengemudi tanpa henti, Tony tidak bisa lagi tetap terjaga. Dia menyerah untuk mencapai rumah pada malam Natal, tetapi Don menawarkan untuk mengemudi sementara dia beristirahat di belakang mobil. Mereka sampai di apartemen Tony tepat sebelum makan malam keluarga. Tony mengundang Don masuk, tapi dia mengucapkan selamat Natal dan pergi. Dolores dan keluarga saat ini terkejut karena dia kembali. Saat mereka berbicara tentang perjalanan itu, saudara laki-laki Tony dengan bercanda menyebut Don sebagai cercaan, tetapi Tony yang berubah memintanya untuk lebih hormat. Beberapa saat kemudian, ketukan di pintu mengungkapkan bahwa Don telah kembali untuk bergabung dengan mereka. Seluruh keluarga menyambutnya dengan sepenuh hati. Dolores memeluknya dan berterima kasih padanya karena telah membantu Tony dengan surat-suratnya. Dalam klip terakhir, gambar kehidupan nyata Tony ditampilkan. Dia terus bekerja di Copacabana dan menjadi maître club. Don juga melanjutkan karir musiknya dan sangat sukses. Mereka tetap berteman selama sisa hidup mereka sebelum mereka berdua meninggal pada tahun 2013. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.